Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyana Andini dengan NIM C0D0220035. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi saya, yaitu tentang konsep persediaan dalam akuntansi perpajakan. Yang pertama, pengertiannya. Dalam SAK ETPA yang diatur oleh IAI 2009, persediaan adalah aset untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi untuk kemudian dijual atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pembelian kerja. Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa persediaan merupakan aset yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam perusahaan dagang maupun dalam perusahaan manufaktur yang membutuhkan proses produksi. Jenis-jenis persediaan. Yang pertama, bahan baku dan bahan pelengkap. Biaya perolehan bahan baku terdiri atas harga pembelian, ongkos angkut, biaya gudang, dan biaya lain-lain yang berhubungan dengan penyimpanan sampai bahan tersebut dipakai dalam produksi. Yang kedua, barang dalam pengolahan. Barang dalam pengolahan adalah barang yang masih dalam tahap penyelesaian. Yang ketiga, barang jadi. Barang jadi adalah produk yang telah selesai diolah dan siap untuk dijual. Semua biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya tidak langsung telah selesai dibebankan. Yang keempat, barang dalam perjalanan. Barang dalam perjalanan adalah barang yang dikirimkan atas dasar FOB, shipping point yang masih berada dalam perjalanan pada akhir periode akan menjadi milik pembeli dan harus diperhitungkan pada catatan pembeli. Yang kelima, barang konsinyasi. Barang konsinyasi adalah barang yang telah diserahkan kepada konsigne, tetapi merupakan kepemilikan dari konsignor dan dimasukkan dalam persediaan konsignor sebesar harga beli atau biaya produksi. Kemudian sistem pencatatan persediaan. Yang pertama menggunakan sistem periodik. Dalam sistem periodik, setiap pembelian dicatat dalam akun pembelian dan penjualan dicatat dalam akun penjualan. Perusahaan tidak mencatat secara detail harga pokok dari persediaan barang dagang yang dimiliki. Perusahaan menentukan HPP hanya pada saat akhir periode akuntansi dagang dengan rumus persediaan awal ditambah pembelian neto dikurang persediaan akhir sama dengan harga pokok penjualan. Yang kedua dengan sistem perpetual. Sedangkan dalam sistem perpetual, setiap pencatatan dilakukan secara terus-menerus di mana setiap pembelian dan penjualan barang dagang dicatat dalam akun persediaan. Perusahaan mencatat secara detail harga pokok dari setiap persediaan barang dagang yang dijual dan dibeli. Perusahaan menentukan HPP setiap kali transaksi penjualan terjadi. Kemudian sistem penilaian persediaan. Menurut Will dan Kwok, penilaian persediaan barang dagang dibagi atas. Yang pertama, specific identification method. Menurut Will dan Kwok, metode ini digunakan dengan cara mengidentifikasikan setiap barang yang dijual dan setiap barang dalam akun persediaan. Yang kedua, gross profit method. Akuntan, auditor, dan manajer sering menggunakan metode ini untuk menguji kewajaran nilai persediaan. Yang ketiga, retail inventory method. Metode ini sering dipakai oleh peritel seperti pasar swalayan dan Toserba untuk menaksir nilai persediaan guna penyusunan laporan perhitungan laba rugi atau untuk menentukan apakah terjadi kekurangan persediaan. Kemudian metode penilaian persediaan. Dalam kegiatan perusahaan, terutama pada perusahaan dagang atau industri, terdapat pergerakan atau arus masuk atau keluar barang, baik itu barang dagang atau bahan baku, untuk kepentingan analisis, pengendalian, atau penilaian persediaan. Arus pergerakan tersebut harus dinilai dengan metode yang sama. Penetapan besarnya nilai persediaan akhir atau harga pokok penjualan dapat menggunakan metode. Yang pertama, berdasarkan harga pokok. Ada metode identifikasi khusus, metode masuk pertama keluar pertama, masuk terakhir keluar terakhir, dan metode rata-rata. Yang kedua, berdasarkan estimasi hanya menggunakan dua metode, yaitu metode laba kotor dan metode eceran atau retail. Baiklah, hanya itu materi saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.